Ada seorang ibu melahirkan sepasang putra kembar, tapi dari dua ayah biologis yang beda. Putra kembar sang ibu lahir sehat, sama sekali nggak ada kelainan. Bahkan menurut sang ibu, keduanya tuh mirip banget, sehingga awalnya sang ibu sama sekali nggak curiga. Tapi DNA nggak pernah bohong. Terbukti kalau profil DNA kedua putra kembar ini menunjukkan kalau mereka berasal dari dua ayah biologis yang beda. Teman-teman, hari ini kita akan membahas fenomena medis super langka, namanya super fecundation. Tonton video ini sampai habis, siapkan diri teman-teman semua, karena kita akan mengungkap bagaimana jejak DNA bisa membongkar rahasia yang paling dalam sekalipun. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Ibu dari putra kembar ini kita sebut saja inisial B, usianya baru 19 tahun. B baru aja melahirkan putra kembar dan ketika melahirkan dia belum menikah. Kelahiran kembar biasanya dibagi ada dua. Satu kembar identik berasal dari satu sel telur, dan satu lagi kembar fraternal berasal dari dua sel telur. Kembar identik terjadi ketika satu sel telur yang telah dibuahi oleh satu sel mani membelah menjadi dua embrio yang terpisah pada tahap awal kehamilan. Kembar fraternal terbentuk ketika rahim melepaskan dua sel telur sekaligus dan masing-masing dibuahi oleh dua sel mani yang berbeda. Secara genetik, kembar identik itu punya DNA yang hampir 100% sama. Walaupun nggak semuanya sama ya, hampir 100% sama. Sedangkan kembar fraternal hanya berbagi sekitar 50% materi genetik atau DNA seperti saudara kandung biasa. Kembar identik satu punya jenis kelamin yang sama, tapi kembar fraternal bisa sama, bisa juga beda. Pokoknya tergantung sel mani yang membuahi masing-masing sel telur. Pada kasus ini setelah melahirkan putra kembarnya selama 8 bulan, B membesarkan putranya sendirian. Nah, di bulan ke-8 nih, ada seorang laki-laki yang yakin kalau dia adalah ayah biologis dari putra kembarnya B. Laki-laki ini minta tes DNA, tujuannya untuk berbagi tanggung jawab. Kita sebut saja inisial laki-laki ini dengan A. A ini bilang dia itu mau-mau aja membantu B membesarkan putra kembarnya dengan atau tanpa ikatan pernikahan sekalipun. A cuma minta tes DNA untuk memastikan kalau putra kembar itu memang adalah putra-putra kandungnya. Singkat cerita, tes DNA akhirnya dilakukan dan hasilnya memang A adalah ayah dari sang putra laki-laki. Tapi cuma satu teman-teman, bukan keduanya. A adalah bapak biologis dari satu putra laki-lakinya B. Sedangkan putra yang lain DNA-nya itu gak identik dengan A, yang berarti A bukan bapak biologis dari putra yang satunya lagi. A kaget, loh putranya ini kan kembar, kok bisa satunya anak biologis A dan satunya lagi bukan? Akhirnya B pun mengaku kalau di kali terakhir B berhubungan badan dengan A dalam waktu berdekatan, B juga berhubungan badan dengan laki-laki lain, kita sebut saja inisialnya C. B kemudian menghubungi laki-laki C untuk ikut melakukan tes DNA. Dan benar aja teman-teman, putra kembar yang satunya lagi adalah putra biologis dari C. Keluarga mereka syok bukan main, yang pasti sangat emosi dan canggung luar biasa. Apalagi keluarganya B alias sang ibu. Karena kan ketahuan kalau B sudah berhubungan badan dengan dua orang laki-laki dalam waktu yang berdekatan. Ada buktinya lagi, putra kembarnya berasal dari dua ayah biologis yang beda. Teman-teman, dalam dunia kedokteran fenomena ini dikenal juga dengan istilah heteropaternal superfecundation. Istilah hetero berarti berbeda, paternal merujuk pada ayah, dan superfecundation adalah pembuahan lebih dari satu sel telur dalam satu siklus menstruasi atau siklus masa subur. Kembar yang terdiri dari dua sel telur dibuahi oleh dua sel mani yang berbeda. Oke, saya jelaskan sedikit ya tentang siklus ovulasi atau masa suburnya wanita. Setiap masa subur normalnya, seorang wanita melepas satu sel telur setiap bulannya. Tapi dalam beberapa kasus yang langka, terjadilah apa yang disebut dengan hiperovulasi, di mana tubuh melepaskan dua sel telur dalam satu siklus yang sama.
Sel telur ini punya masa hidup sekitar 12 hingga 24 jam setelah dilepaskan. Sementara itu, sel mani pria bisa bertahan hidup di dalam saluran reproduksi wanita hingga 5 hari lamanya. Superfecundation terjadi ketika wanita tersebut melakukan hubungan biologis dengan dua pria berbeda dalam rentang waktu yang sangat singkat. Kayak kasusnya B tadi. Biasanya nih, dalam waktu beberapa jam atau bahkan beberapa hari dalam masa subur yang sama. Pria pertama melakukan hubungan dan sel maninya berhasil membuahi sel telur pertama dari sang ibu. Kemudian nih, dalam beberapa jam atau beberapa hari berikutnya, ada pria kedua melakukan hubungan yang sama, menyebabkan sel telur kedua dibuahi oleh sel maninya. Kedua proses pembuahan yang sukses ini menghasilkan ada dua zigot yang berbeda, yang mereka memiliki profil genetik dari dua orang laki-laki yang berbeda, dari dua babak biologis tadi. Kedua zigot tersebut kemudian melakukan perjalanan menuju rahim, menempel pada dinding rahim untuk mulai proses perkembangan embrio secara berdampingan. Nah, di sini letak keajaiban sekaligus kerumitan medisnya. Karena dua embrio tersebut berbagi ruang yang sama, tapi punya garis turunan ayah yang berbeda. Secara teknis nih, kedua embrio ini adalah saudara tiri yang lahir dalam waktu yang sama karena mereka berbagi ibu kandung, tapi punya ayah biologis yang beda. Laboratorium forensik menggunakan metode yang sangat akurat bernama short tandem repeat atau analisis STR untuk membuktikan fenomena ini. Analisis STR ini bekerja dengan memindai urutan DNA pendek yang berulang pada lokasi tertentu di dalam genom manusia yang bersifat sangat unik bagi setiap individu. Ketika data putra kedua ini dipetakan, tim ahli menemukan profil DNA-nya nggak cocok dengan A, cuman satu yang cocok. Nah, penemuan ini membuktikan bahwa jejak genetika nggak pernah bisa dimanipulasi oleh alasan apapun. Karena jejak ini tersimpan rapi dalam setiap inti sel dalam tubuh kita. Buat dunia kedokteran, kasus ini menjadi data empiris yang sangat penting tentang sifat sistem reproduksi manusia, yang sering banget melampaui logika umum kita sebagai manusia. Karena gini teman-teman, kita kan sering nih menganggap tubuh manusia itu kerjanya seperti mesin yang sangat-sangat kaku. Padahal nih, ada yang namanya celah-celah biologis yang memungkinkan anomali genetik terjadi. Ilmu forensik nggak lagi digunakan untuk mengungkap kasus kriminal di meja otopsi, tapi juga untuk meluruskan sejarah biologis manusia yang masih hidup. Dan contohnya kasus putra kembar tadi yang lahir dari dua ayah biologis yang beda. Pengujian DNA dalam kasus ini bertindak sebagai hakim tertinggi yang memberikan kepastian yang gak bisa diganggu-gugat oleh argumen apapun. Karena ingat, DNA itu tidak bisa berbohong. Keberhasilan mengungkap kasus ini bergantung pada ketelitian teknisi laboratorium dalam menghindari kontaminasi atau pencemaran sampel yang bisa merusak akurasi data genetik alias DNA. Dan keakuratan dari tes DNA ini mencapai 99,99%. Biarpun putra kembar B tadi keduanya lahir dari kedua sel mani yang berasal dari dua ayah biologis yang beda, tapi hal ini gak berpengaruh ke kesehatan mereka. Gak ada resiko gangguan bawaan atau tumbuh kembang. Resiko-resiko yang mereka hadapi itu biasanya sama dengan resiko kembar lainnya, seperti lahir prematur atau berat badan lahir rendah. Nah, tapi nih, ada tantangan yang lebih besar lagi, yaitu masalah hukum dan juga etika. Yang pertama udah pasti tentang hak asuh dan tunjangan. Di banyak negara, hukum secara otomatis menganggap suami dari ibu yang melahirkan itu adalah ayah legalnya. Tapi, dengan adanya bukti forensik DNA, status legal ini bisa digugat. Contohnya, laki-laki inisial C tadi, dia tuh mungkin ya nggak pernah menyangka akan menjadi ayah. Lah kok tiba-tiba aja dipanggil sama si B, diminta tes DNA dan ternyata dia adalah ayah dari salah satu putra kembarnya. Kemudian nih, misalkan kasus ini menjadi sengketa medis, udah pasti dokter forensik diminta menjadi saksi ahli. Dan dokter forensik harus bisa menjelaskan kalau ini bukan kesalahan laboratorium. Karena seringnya ya, pihak yang nggak terima dengan hasil tersebut akan menuduh adanya kontaminasi atau bahkan rekayasa sampel. Oleh karena itu, prosedur validasi dilakukan dengan sangat ketat. Pengambilan sampel nggak boleh dilakukan sembarangan, harus dilakukan di depan saksi hukum, dan pengujian dilakukan di dua laboratorium berbeda untuk memastikan hasil yang terbaik.
Nah teman-teman, kisah tentang sepasang putra kembar dari dua ayah yang berbeda ini bukan sekedar sensasi. Ini adalah pengingat bagi kita semua tentang betapa hebatnya ilmu pengetahuan dalam mengungkap suatu kebenaran. Ilmu kedokteran forensik itu bukan hanya sekedar ilmu untuk memeriksa jasad di meja otopsi, tapi juga mengajarkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan sekecil apapun itu, ingat ya, akan meninggalkan jejak permanen dalam kode genetik kita. Anomali medis ini mungkin terasa seperti tragedi bagi sebagian orang, tapi bagi sains ini adalah bukti nyata tentang kompleksnya kehidupan, yang gak ada satupun yang pasti. Tragedi atau keajaiban semuanya tergantung bagaimana kita menyikapi kebenaran tersebut. Nah, pada kasus ini teman-teman, akhirnya salah satu dari bapak biologis putra kembarnya B memutuskan untuk bertanggung jawab dan berbagi hak asuh. Nah, menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah menurut kalian sains seharusnya selalu mengungkap kebenaran meskipun menyakitkan, atau ada rahasia yang lebih baik tetap terkubur? Tulis di kolom komentar ya. Tapi teman-teman, secara keseluruhan yang namanya kejujuran adalah landasan paling utama dalam sebuah hubungan. Rahasia yang ditutupi rapat-rapat sekalipun bisa terungkap melalui jejak biologis. Ilmu pengetahuan harus dipandang sebagai satu alat untuk mencari kebenaran yang objektif, bukan sekedar instrumen untuk memicu konflik apalagi penghakiman sosial. Kasus putra kembar dari dua bapak biologis yang berbeda ini mengajarkan kita kalau tanggung jawab hukum dan juga moral orang tua tuh melekat erat pada garis keturunan biologis dan gak bisa diputus begitu aja. Pada akhirnya kebenaran medis yang terungkap harus kita jadikan kompas untuk mengambil langkah bijak demi masa depan dan kesejahteraan mental semua pihak yang terlibat.